Zat mekaniknya yaitu selang yang menguntai pada cat semprot atau spray gun yang tersambung pada kompresor. Dapat beresiko selang pada cat semprot yang tersambung pada kompresor yang menguntai dapat beresiko tersandung. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan selang yang terdapat pada cat semprot atau spray gun yang tersambung pada kompresor. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan. Yang kedua adalah substitusi. Spray gun tersebut dapat digantikan oleh spray gun elektrik yang modern dan aman dengan mengikuti panduan-panduan penggunaan yang tepat. Yang ketiga, modifikasi engineering. Apabila harga spray gun elektrik yang modern dirasa cukup mahal, maka posisi selang dapat dimodifikasi atau dirubah dengan baik dan benar. Yang keempat adalah administrasi. Mengecek alat cat semprot secara berkala, terutama pada posisi selang, agar tidak ada yang tersandung, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bengkel bagaimana petunjuk cara atau prosedur penggunaan cat semprot yang benar dan meletakkan barang dengan benar. Terakhir adalah APD. Memberikan APD pada pekerja bengkel berupa safety shoes berfungsi untuk menghindari dari tersandung selang. Selanjutnya, hazard kimia. Bahan kimia yang terdapat pada cat semprot dapat beresiko terjadinya iritasi pada mata dan tangan serta gangguan pernafasan. Pengendalian pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan cat semprot atau spray gun. Yang kedua, substitusi, mengganti proses penggunaan cat semprot atau spray gun dengan pencelupan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Spray gun dimodifikasi dengan memasang tutup transparan pada ujung spray gun supaya tidak terkena langsung oleh mata. Yang keempat adalah administrasi. Mensosialisasikan bagaimana cara penggunaan cat semprot yang benar dan pengecekan secara berkala sebelum dipakai. Yang terakhir adalah APD. Menggunakan face shield, sarung tangan, respirator agar mencegah tidak terjadinya resiko terkena pajanan zat kimia dari cat. Hazard selanjutnya adalah hazard fisika. Bahan kimia yaitu thinner mudah terbakar. Bahan ledakan dan kebakaran bersumber dari thinner yang digunakan selama proses pengecetan. Thinner merupakan bahan yang mudah menyala, sehingga selama proses pengecetan terdapat potensi bahaya terjadinya kebakaran. Pengendalian risiko yang pertama adalah eliminasi. Menghilangkan thinner agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bengkel. Namun tidak dapat dilakukan karena thinner merupakan campuran dengan cat. Yang kedua adalah substitusi. Thinner tersebut diganti dengan bahan kimia yang lebih aman digunakan. Tetapi sampai saat ini belum ada pengganti thinner yang aman untuk campuran cat. Ketiga adalah modifikasi engineering. Memodifikasi lingkungan kerja dengan menata tempat kerja dengan menjauhkan bahan yang mudah terbakar dengan tempat pengecetan. Yang keempat adalah administrasi. Sediakan APAR dan menyediakan tempat untuk peralatan dan material yang mudah terbakar. Yang kelima adalah APD. Memberikan APD pada pekerja bengkel berupa sarung tangan, overall, helmet welding, serta safety shoes. Berfungsi untuk menghindari kebakaran. Hazard ergonomi. Pertama, posisi pekerja jongkok dan membungkuk terus-menerus selama bekerja. Risikonya, jongkok dan membungkuk terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada bagian kaki. Selain itu juga, kerja motorik halus tubuh akan berkurang dan melemahkan otot. Pengendalian risiko yang pertama adalah eliminasi. Menghilangkan kebiasaan untuk jongkok dan membungkuk terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk, berdiri, atau beristirahat apabila tulang punggung dan kaki sudah terasa nyeri.
Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti posisi pengelasan yang dilakukan jongkok dan membungkuk dengan berdiri. Pengendalian risiko yang ketiga adalah modifikasi engineering. Memodifikasi lingkungan kerja dengan menata dengan menggunakan kursi dan meja yang sejajar saat pengecetan. Berikutnya, pengendalian risiko yang keempat adalah administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan pengelasan dengan jongkok dan membungkuk. Selain itu, kita bisa melakukan sosialisasi kepada para pekerja untuk pentingnya melakukan perenggangan otot dan istirahat sejenak di sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri. Dan kita bisa menempel juga himbauan ini menjadi poster pada lingkungan kerja. Pengendalian risiko yang kelima adalah APD, alat pelindung diri. Pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri yang berlebih pada kaki saat terlalu lama jongkok. Kesimpulan bahwa pada tempat dan aktivitas di bengkel pasti memiliki hazard dan resiko masing-masing, serta pada setiap hazard dan resiko tentu memiliki pengendalian masing-masing juga yang perlu kita terapkan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri bukan hanya dapat kita jumpai pada perusahaan atau tempat kerja, tapi juga di setiap aktivitas yang kita lalui, meskipun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah saran. Bengkel harus segera melakukan berbagai upaya pengendalian risiko pada pekerjaan yang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi yang ada di beberapa bagian tempat bengkel, karena masih minimnya upaya pengendalian risiko yang sudah diterapkan. Bengkel tersebut harus segera menyediakan ahli K3 yang sudah tersertifikasi untuk meningkatkan pelaksanaan K3 di perusahaannya. Bengkel tersebut sebaiknya membuat standar operasional prosedur yang jelas. Diharapkan kepada para pekerja agar menerapkan dengan sungguh-sungguh beberapa kebijakan yang sudah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti menggunakan alat pelindung diri dan melakukan tahapan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.